Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Nadib Nur Lutfiat Sandi Nugraha dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas bagaimana terjadinya gerhana matahari. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum proses terjadinya gerhana matahari ini itu seperti apa? Kalau belum tahu, yuk ikuti aku. Nah, let's go. Nah, yang akan kita pelajari saat ini yaitu mengidentifikasi tipe bayangan dan karakteristiknya. Dan yang kedua, mempelajari proses terjadinya gerhana matahari. Yuk, pastikan kita kali ini belajar dengan seru. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu apa itu bayangan? Nah, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan ya. Bayangan itu adalah bentuk gelap yang terbentuk ketika sesuatu menghalangi cahaya dari sumber yang terang, seperti matahari atau lampu. Nah, ketika suatu objek menghalangi cahaya itu menciptakan bayangan di permukaan di belakangnya. Bayangan terlihat lebih gelap karena mereka tidak memiliki sebanyak cahaya seperti area di sekitarnya. Seperti contoh di gambar, ada satu senter, sisir, dan kaca. Nah, di sana senter itu menyoroti sebuah sisir, di mana ada bayangan sisirnya itu ke belakang yang berwarna gelap. Seperti itu ya. Oke, next. Ada tipe bayangan. Nah, tipe bayangan itu terdapat 3. Yang pertama ada umbra, penumbra, dan antumbra. Nah, sebelumnya kalian ada yang udah tahu apa itu umbra, apa itu penumbra, atau apa itu antumbra? Nah, kalau belum pada tahu, yuk simak bareng-bareng. Nah, yang pertama itu ada umbra. Jadi, umbra itu adalah bagian paling gelap dari sebuah bayangan di mana sumber cahaya benar-benar terhalang. Nah, yang kedua ada antumbra. Bayangan yang lebih terang yang dikelilingi oleh daerah yang lebih gelap diamati selama kondisi tertentu seperti gerhana matahari. Penumbra dapat dilihat sebagai area yang sebagian teduh yang mengelilingi umbra. Seperti itu ya. Nah, dan yang intinya adalah apa itu gerhana? Nah, jadi gerhana itu adalah peristiwa khusus yang terjadi ketika satu benda langit melewati bayangan benda lainnya. Jenis gerhana yang paling umum kita amati di bumi adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, yuk kita dalami antara bagian gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, gerhana matahari terjadi ketika bulan melewati antara bumi dan matahari. Jadi, susunannya itu adalah matahari, bulan, dan bumi. Jadi, cahaya matahari ke bumi itu terhalang oleh bulan. Nah, selama gerhana matahari, bulan melemparkan bayangan ke permukaan bumi. Ada 3 jenis gerhana matahari. Yang pertama itu adalah gerhana matahari sebagian, di mana adik-adik bisa melihat bayangannya itu terdapat setengah bagian. Kemudian ada gerhana matahari cincin yang bentuknya seperti cincin. Dan gerhana matahari total, di mana bulan itu menutupi seluruh bagian dari matahari ke bumi. Seperti itu ya. Nah, untuk gerhana matahari sebagian, bulan hanya menutupi sebagian matahari menciptakan bentuk sabit. Ini terjadi ketika pengamat tidak berada di jalur totalitas, tetapi masih melihat sebagian matahari tertutupi oleh bulan. Kemudian untuk gerhana matahari cincin ini terjadi biasanya ketika bulan berada lebih jauh dari bumi dan tampak lebih kecil. Selama gerhana ini bulan tidak sepenuhnya menutupi matahari sehingga terlihat bentuk seperti cincin di sekelilingan pinggirnya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada gerhana matahari total. Jadi bulan itu sepenuhnya ditutupi oleh matahari dan langit menjadi gelap. Orang-orang di jalur totalitas di mana bayangan bulan jatuh dapat melihat atmosfer luar matahari yang disebut korona. Seperti itu ya. Nah, ini adalah animasi
bagian terjadinya proses gerhana matahari, di mana cahaya matahari itu terhalang oleh bulan. Seperti itu ya, dapat dilihat bahwasanya matahari tidak bisa menyinari secara langsung ke bumi karena terdapat bulan di tengah-tengahnya. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja untuk gerhana matahari, dan itu saja juga yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.